Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu dan teman-teman semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hakikat anak dengan muscle dystrophy. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsia Sriwahyuni dengan nomor NIM 3003060 dan rekan saya Diva Anggraini dengan NIM 3003109. Pada materi hakikat anak dengan muscle dystrophy ini, kami akan membahas 4 submaterinya, yaitu yang pertama ada pengertian anak dengan muscle dystrophy, yang kedua yaitu jenis-jenis muscle dystrophy, yang ketiga yaitu karakteristik muscle dystrophy, yang keempat yaitu faktor penyebab muscle dystrophy. Baiklah, pada materi pertama yaitu tentang pengertian muscle dystrophy yang akan dibahas oleh saya sendiri. Muscle dystrophy berasal dari kata muscle yang berarti otot dan dystrophy artinya tidak berkembang, penyakit otot. Secara harfiah, muscle dystrophy diartikan sebagai jenis penyakit otot yang mengakibatkan otot tidak dapat berkembang. Yang dimaksud tidak dapat berkembang adalah pada fungsi-fungsi otot yang tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan. Distrofi otot pada masa kanak-kanak berhubungan dengan kehilangan fungsi otot, ambulasi atau gerakan tubuh, postur, serta fungsi jantung dan pernafasan. Distrofi otot onset lama memungkinkan memiliki tingkat keparahan penyakit yang lebih ringan, berhubungan dengan sedikit kelemahan atau kelelahan otot. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis muscle dystrophy. Ada beberapa jenis dari muscle dystrophy yaitu Duchenne muscular dystrophy, yang disingkat dengan Duchenne MD. Duchenne MD ini merupakan jenis distrofi otot yang umumnya menyerang anak laki-laki, meski terdapat sejumlah kecil kasus pada anak perempuan, di mana kondisinya cenderung lebih ringan. Anak-anak dengan distrofi otot ini biasanya mulai mengalami gejala di usia 1-3 tahun, di mana gejala yang ditimbulkan berupa yaitu yang pertama, kesulitan berjalan, berlari, atau melompat. Yang kedua yaitu kesulitan berdiri, yang ketiga kehilangan refleks, yang keempat postur tubuh yang buruk, yang kelima tidak mampu menaiki tangga tanpa bantuan, dan yang terakhir yaitu gangguan intelektual ringan. Gangguan tersebut cenderung meningkat hingga dapat menyebabkan dilatasi kardiomiopati yang memengaruhi otot jantung dan skoliosis yang membuat tulang belakang melengkung ke samping. Begitupun ketika memasuki usia 20 tahunan, di mana penderita Duchenne MD mulai kesulitan bernapas. Setelah otot jantung dan pernapasan rusak dan melemah, Duchenne MD mulai mengancam jiwa, di mana sebagian besar penderita Duchenne MD meninggal di usia 20 hingga 30 tahunan. Yang kedua yaitu Becker muscular dystrophy, yang disingkat dengan Becker MD. Becker MD sebenarnya mirip dengan Duchenne MD, hanya saja gejalanya lebih ringan dan berkembang lebih lambat. Karena itu, meski lebih sering menyerang di usia 2-16 tahun, gejala distrofi otot Becker bisa baru muncul di usia 25 tahun. Distrofi otot yang juga lebih banyak menyerang anak laki-laki ini memiliki gejala berupa: yang pertama yaitu lebih lambat ketika belajar berjalan. Yang kedua, kesulitan saat berolahraga. Yang ketiga, kram otot setelah berolahraga. Yang keempat yaitu kesulitan saat bangun dari lantai. Seiring bertambahnya usia, gejala ini juga bisa berkembang meski bervariasi. Beberapa orang mulai merasa sakit di bagian pinggang, sehingga membutuhkan kursi roda di usia 40-50 tahunan. Meski beresiko terkena dilatasi kardiomiopati dan masalah pernapasan, penderita Becker MD memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Bahkan beberapa di antaranya hidup di rentang usia normal. Yang ketiga yaitu ada congenital muscular dystrophy. Sesuai namanya, distrofi otot ini merupakan bawaan dari lahir. Gejala yang biasa terlihat setelah masa kelahiran dan usia 2 tahun ini ditandai dengan fungsi motorik dan kontrol otot anak yang tidak berkembang semestinya. Meski gejalanya bervariasi dan cenderung lambat perkembangannya, distrofi otot kongenital dapat menyerang anak laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa gejala yang kemungkinan muncul yaitu yang pertama, lemah otot, yang kedua, kontrol motorik yang buruk, yang ketiga, ketidakmampuan untuk duduk atau berdiri tanpa bantuan, yang keempat, kejang-kejang, yang kelima yaitu kelainan bentuk kaki, yang keenam, kesulitan menelan, yang ketujuh, masalah dalam berbicara, dan yang terakhir yaitu gangguan intelektual ringan. Jenis yang keempat yaitu myotonic dystrophy. Bentuk distrofi otot ini menyebabkan myotonia, yakni ketidakmampuan mengendurkan otot-otot tubuh setelah berkontraksi. Distrofi yang bisa muncul kapan saja ini juga memengaruhi pria dan wanita dalam jumlah yang sama. Meski lebih dulu menyerang otot-otot wajah, rahang, dan leher, distrofi myotonik juga bisa menyerang sistem saraf pusat, kelenjar adrenal,
jantung, tiroid, mata, serta saluran pencernaan. Berdasarkan bagian tubuh yang diserang, distrofi miotonik memiliki gejala berupa, yaitu yang pertama, kekakuan otot, yang kedua katarak, yang ketiga kantuk dan tidur yang berlebih, yang keempat yaitu kesulitan menelan, yang kelima gangguan intelektual pada anak-anak, yang keenam yaitu detak jantung lambat dan tidak teratur atau artimia jantung. Distrofi otot ini paling umum terjadi pada orang dewasa di usia 20-30 tahunan. Tingkat keparahan gejala pun bervariasi. Ada yang ringan, ada yang juga berpotensi menimbulkan permasalahan pada jantung dan pernapasan. Yang kelima yaitu facioscapulohumeral atau yang disingkat dengan VSHD. Bentuk distrofi otot ini dapat memengaruhi pria dan wanita. Meski pria tercatat lebih banyak dan lebih awal serta parah gejalanya, gejala distrofi otot ini biasanya muncul di usia remaja, meski sesekali muncul di usia 40 tahunan. Jenis distrofi otot yang memengaruhi otot-otot di wajah, bahu, lengan atas, punggung atas, dan betis ini memiliki gejala berupa yang pertama yaitu kesulitan mengunyah atau menelan. Yang kedua yaitu bahu yang miring, yang ketiga mulut yang bengkok, yang keempat yaitu bilah bahu yang seperti sayap, yang kelima otot kaki yang melemah, dan yang keenam yaitu masalah pendengaran dan pernapasan pada beberapa orang. Jenis yang terakhir atau jenis yang keenam yaitu ada limb-girdle muscular dystrophy. Limb-girdle MD merupakan bentuk distrofi otot yang mengacu pada pelemahan dan hilangnya massa otot di kelompok otot besar pangkal lengan dan kaki atau di antara bahu dan pinggul. Atau bisa juga disebut dengan di korset. Gejala pertamanya biasanya berupa masalah mobilitas di pinggul korset, yang kemudian berlanjut ke korset bahu. Gejala distrofi otot ini juga biasa dimulai di akhir masa kanak-kanak atau awal masa remaja, meski terkadang dimulai lebih awal atau lebih akhir. Begitupun dengan perkembangan gejalanya yang bervariasi, lambat atau cepat. Distrofi otot ini yang biasa menyerang laki-laki maupun perempuan ini memiliki gejala berupa. Yang pertama yaitu pelemahan otot di pinggul, paha, dan lengan. Yang kedua yaitu hilangnya massa otot di bagian tubuh yang terkena. Yang ketiga sakit punggung. Yang keempat yaitu jantung berdebar atau detak jantung tidak teratur. Karakteristik muscle dystrophy. Yang pertama ada Duchenne muscular dystrophy. Karakteristiknya yaitu yang pertama kesulitan berjalan, refleks tubuh berkurang, kesulitan berdiri sendiri, postur tubuh buruk, penipisan tulang, tulang belakang melengkung, gangguan kecerdasan ringan, kesulitan bernapas, tidak dapat menelan dengan baik, dan lemah jantung dan paru-paru. Yang kedua ada Becker muscular dystrophy. Karakteristiknya yaitu yang pertama berjalan dengan jari kaki, yang kedua sering terjatuh, yang ketiga kram otot, yang keempat kesulitan bangun atau berdiri dari lantai. Yang ketiga ada congenital muscular dystrophy. Karakteristiknya yaitu otot melemah, kontrol motorik tubuh yang buruk, tidak dapat duduk atau berdiri tanpa bantuan, skoliosis, cacat di bagian kaki, kesulitan menelan, masalah pernapasan, gangguan penglihatan, dan kesulitan bicara. Yang keempat ada myotonic dystrophy. Karakteristiknya yaitu 1. Otot wajah, 2. Sistem saraf pusat, ketiga kelenjar adrenal, keempat jantung, kelima tiroid, keenam saluran pencernaan. Yang kelima ada facioscapulohumeral. Karakteristiknya yaitu 1. Kesulitan mengunyah atau menelan, kedua bahu yang miring, ketiga mulut yang bengkok, keempat bilah bahu yang seperti sayap, kelima otot kaki yang lemah. Yang keenam ada limb-girdle muscular dystrophy. Karakteristiknya yaitu 1. Pelemahan otot di pinggul, paha, dan lengan. Kedua, hilangnya massa otot di bagian tubuh yang terkena, sakit punggung. Ketiga, jantung berdebar atau detak jantung tidak teratur. D. Faktor penyebab muscle dystrophy. Mutasi ini dapat terjadi pada saat pembuahan atau saat perkembangan embrio. Penyebab terjadinya mutasi seperti ini masih belum diketahui dan masih dalam penelitian.
Mutasi gen penyebab distrofi otot atau muscular dystrophy ini adalah kondisi yang dapat diturunkan secara genetik. Dengan kata lain, kondisi ini dapat diturunkan dari orang tuanya pada anaknya karena termasuk penyakit genetik. Baiklah, hanya itu penampilan dan pembahasan dari kami kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.